Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Sri Suci Utami, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha jurusan IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktek baik dengan tema yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 81 di SMP Negeri 6 Singaraja. Dilatar belakangi peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, menunjukkan perlu adanya pembelajaran yang memperhatikan sosial kultural peserta didik. Selain itu, penting bagi seorang guru dalam memahami kemampuan belajar yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan zonanya atau biasa disebut dengan Zone of Proximal Development. Nah, apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development? Zone of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau rekan sebaya dengan berkolaborasi dan memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Konsep ini diperkenalkan oleh Vygotsky, yang mana penggunaan di dalam pembelajaran membantu menciptakan perkembangan individu melalui interaksi dari individu terhadap individu atau teman sebaya yang lebih berpengetahuan. Vygotsky juga memandang penggunaan ZPD dalam pembelajaran memiliki fokus pada pengkategorian pencapaian peserta didik, di mana pengkategorian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apa yang bisa dilakukan peserta didik, di mana peserta didik berhasil mencapai pembelajaran dengan baik, yaitu pemecahan masalah secara mandiri atau pada tingkat zona aktual. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan dengan bantuan, di mana peserta didik perlu bantuan orang lebih ahli untuk mencapai pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat peserta didik gagal dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya dalam menghadapi perbedaan tersebut, Vygotsky menyebutkan bahwa perlu adanya bantuan melalui penerapan scaffolding. Lalu apa scaffolding itu? Scaffolding itu merupakan teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan bantuan sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Bantuan ini akan dikurangi sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan peserta didik. Kemudian, mereka akan berperan secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Dalam konteks ZPD, scaffolding memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan yang tepat pada saat yang tepat untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau konsep yang sedang mereka pelajari. Di dalam penerapan scaffolding, guru berperan sebagai stakeholder, di mana guru membantu siswa memahami materi yang sulit dengan membimbing hingga siswa belajar secara mandiri. Selain itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, di mana siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, serta guru berperan dalam mengevaluasi dalam pemahaman dan kinerja siswa melalui tugas dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan bantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Berikut penerapan scaffolding yang dilakukan di kelas 81 SMP Negeri 6 Singaraja dengan materi pemisahan campuran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang bertujuan peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun aktivitas yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding di kelas yaitu yang pertama melakukan pengelompokan peserta didik, yang kedua memberikan contoh soal kontekstual dalam penyampaian materi, dan yang ketiga memberikan bimbingan atau bantuan, serta yang keempat melakukan evaluasi. Pada aktivitas kelompok belajar, bertujuan agar peserta didik dapat berkolaborasi dengan rekan sebaya. Adapun pembagian kelompok ini dilakukan secara heterogen dengan mempertimbangkan tingkat kognitif, gender, serta gaya belajar peserta didik. Kelompok beranggotakan 4-5 orang, di mana dalam kelompok terdapat anggota dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, hingga rendah. Ini bertujuan agar teman yang memiliki kemampuan tinggi dapat membantu teman yang memiliki kemampuan tingkat yang lebih rendah. Aktivitas yang dilakukan selanjutnya ialah memberikan bimbingan atau bantuan. Dalam kegiatan ini, saya mendampingi peserta didik dalam diskusi kelompok, kemudian memberikan bantuan dengan pertanyaan tematik, yang kemudian bantuan yang diberikan tersebut dikurangi secara perlahan hingga peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara mandiri. Selanjutnya adalah memberikan contoh kontekstual. Memberikan contoh kontekstual dalam pembelajaran sebagai salah satu strategi dalam menerapkan scaffolding pada ZPD peserta didik.
Konten yang diberikan dapat berupa hal-hal yang biasanya ada di sekitar peserta didik atau berdasarkan pengalaman peserta didik. Aktivitas selanjutnya yang saya lakukan ialah evaluasi. Kegiatan ini dilakukan dengan presentasi hasil kerja kelompok peserta didik. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan ruang dan umpan balik peserta didik dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan pemahaman ataupun mengemukakan pertanyaan atau kebingungan mereka terhadap pemahaman materi yang telah mereka peroleh tersebut. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 81 adalah peserta didik telah mampu berusaha menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep dalam pemecahan masalah secara mandiri sebelum dibantu oleh gurunya. Kemudian, dengan dilakukannya pembelajaran secara kooperatif ini dapat menciptakan interaksi peserta didik dengan pembelajaran, teman sebaya, serta memupuk jiwa kolaborasi peserta didik. Kemudian, mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri peserta didik, serta mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik karena peserta didik mampu mengkonstruksi pemahaman belajarnya secara mandiri setelah diberikan bimbingan dan bantuan oleh guru. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dan replikasi scaffolding dalam GPD? Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberikan kesempatan untuk menunjukkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik hingga mereka dapat keluar dari zona nyaman. Selain itu, scaffolding juga memberi dampak baik bagi guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar, membantu memanajemen kelas, pengembangan kreativitas dalam pembelajaran, dan mengembangkan kemampuan profesionalisme. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa